dalam pertemuan ibadah offline di Menara Pakuwon. Di situ dalam perjamuan itu ada roti yang dibagikan, dan setiap roti itu tertulis satu ayat firman Tuhan. Ya, nah saya yakin bahwa setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir dalam perjamuan kudus kemarin dalam ibadah, dia juga menerima roti dengan ayat firman Tuhan yang berbeda-beda. Nah, saya menerima satu firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 13 ayat 33. Ya, dan firman Tuhan ini berkata seperti ini: hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya, firman Tuhan ini saya bacakan lagi di dalam Markus 13 ayat 33 yang tertulis di roti perjamuan itu pada waktu itu. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, ini seperti kayak firman Tuhan betul-betul bersuara kepada saya, karena dalam beberapa minggu kemarin juga saya telah membagikan tentang berjaga-jaga pada hari-hari terakhir ini, dan pengertian dari berjaga-jaga itu juga kemarin saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa ada satu hal yang penting dari kata-kata berjaga-jaga ini. Nah, di sini juga Tuhan ajar kembali ya tentang arti daripada berjaga-jaga, malah ditambahkan dengan kata hati-hatilah. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengajak untuk setiap jemaat Tuhan untuk berjaga-jaga, tapi hati-hatilah ya. Nah, kalau misalnya kita belajar kembali ya dari setiap kata-kata yang ada, ya saya akan coba sederhanakan. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang berjaga-jaga, itu berbicara tentang masalah awareness ya, tentang masalah awareness atau kesadaran dalam pikiran kita ya. Dan ketika mengatakan kata hati-hatilah, itu berbicara tentang masalah hati, bagaimana pentingnya untuk menjaga hati ya, watchful. Nah, bagus sekali kalau kata dalam bahasa Indonesia menuliskan dengan kata hati-hatilah, karena memang kata ini itu berbicara tentang masalah hati, saudaraku. Jadi betapa pentingnya untuk kita boleh menjaga hati, betapa pentingnya kata hati ini. Oleh karena itu firman Tuhan banyak mengajarkan tentang perkara hati kita ya. Seperti kita tahu di Amsal juga dikatakan bahwa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hatimu lah terpancar kehidupan. Nah, satu firman Tuhan juga mengajarkan kembali di dalam Markus 7. Di dalam Markus 7 ayat 20, Tuhan berfirman, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan dengan sangat clear, dengan sangat jelas, bahwa dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan segala hal-hal yang jahat yang bisa keluar daripada kelakuan seseorang, yang bisa muncul daripada sikap seseorang, yang bisa termanifest melalui tindakan seseorang, itu semua muncul dari dalam hati. Nah, saya mempelajari dan saya menyadari bahwa seringkali pikiran kita dan hati kita itu seperti kayak handphone yang kita pegang, saudara. Handphone kita setiap hari masuk banyak sekali message, banyak sekali pesan. Setiap hari handphone kita masuk email, masuk foto-foto, masuk namanya file-file, baik melalui WA atau melalui Instagram atau melalui Facebook atau melalui inbox kita. Begitu banyak pesan-pesan yang kita terima, itu semua datang dari luar, dari teman-teman kita, dari rekan-rekan kantor, bahkan mungkin dari orang-orang yang kita tidak kenal ya. Dan segala pesan-pesan itu mungkin bersifat informasi,
tapi juga ada pesan-pesan yang bersifat hoax atau pesan-pesan yang isinya tuh konten-konten yang negatif atau konten-konten yang menajiskan sebetulnya. Nah, semua itu masuk ke dalam handphone kita. Nah, waktu kita mendownload atau menginstal baik aplikasi atau foto atau file ya, itu kita lakukan untuk kita boleh mencerna atau melihat atau menonton file yang dikirim dari luar itu ke dalam handphone kita. Nah, ketika kita menginstal atau mendownload file-file tersebut, otomatis apa yang kita install, apa yang kita download itu masuk ke dalam memori handphone kita, terekam dalam memori handphone kita. Terus itu ada sampai kita mendelete file-file tersebut, sampai kita mendelete file video, membersihkan file-file yang dari luar ya, entah itu file tulisan atau foto atau video ya, sampai kita mendelete-nya baru semua itu akan terhapus. Tapi selama itu tetap ada di dalam memori handphone kita, itu akan tetap ada. Dan ketika itu tetap ada kemungkinan kita akan membacanya, akan menontonnya, dan itu akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Dan kurang lebih pikiran hati kita seperti kayak handphone itu, saudaraku. Banyak hal-hal yang dari luar yang kita terima, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, dan itu masuk dalam pikiran dan hati kita. Dan ada sebuah kemampuan dalam tanda kutip ya, untuk mendownload atau menginstal setiap pesan-pesan tersebut ya di dalam pikiran dan hati kita, dan tetap terekam dalam pikiran dan hati kita. Dan celakanya, permasalahannya adalah ketika kita menerima file-file yang dari luar, file-file yang bersifat negatif, dengan konten-konten yang negatif, yang hoax, bahkan memanipulasi kita. Dan inilah celakanya, inilah bahayanya, saudaraku. Dan iblis melakukannya, dan iblis akan terus melakukannya. Dia akan meluncurkan berbagai macam bentuk intimidasi, dia akan meluncurkan file-file yang bersifat hoax, dia akan menyebarkan file-file dengan konten-konten negatif, bahkan dengan konten-konten yang cemar, yang menajiskan, dan dia akan terus melakukannya, karena ini memang yang menjadi bagian dari job desk iblis. Ini yang menjadi bagian job desk daripada kuasa kegelapan, untuk meluncurkan sebanyak mungkin, seintens mungkin ya, segala hal-hal yang negatif, segala hal-hal yang bersifat manipulatif ya, kepada setiap kita, khususnya anak-anak Tuhan, supaya kita diperdaya, supaya kita ditipu, supaya kita disesatkan, atau supaya kita mengalami namanya intimidasi dan tidak menjadi bertumbuh dan tidak menjadi maju di dalam Kristus. Dan iblis akan terus melakukannya, Dan permasalahannya di kita adalah apakah kita tetap mendownload dan menyimpan setiap file-file negatif yang dari kuasa kegelapan dalam pikiran dan hati kita. Itu permasalahan dari setiap kita kebanyakan. Seringkali iblis menaburkan benih-benih negatif, benih-benih kebencian, benih-benih iri hati, benih-benih intimidasi ke dalam pikiran dan hati kita, dan tanpa kita sadar kita mendownload, menginstalnya, dan menyimpannya terus di dalam pikiran hati kita, sampai benih-benih tersebut terus bertumbuh. Kita nggak sadar benih tersebut semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah itu nyata termanifestasi melalui sikap, melalui perilaku, melalui tindakan-tindakan, dan melalui tutur kata kita. Itulah yang menjadi proses terjadinya hal-hal yang bersifat negatif dari kelakuan seseorang, dari perbuatan seseorang, dari kata-kata seseorang. Itu semua muncul dan timbul dari dalam hati. Permasalahan di kita, apakah kita tetap untuk menyimpannya dan tidak mendelete-nya. Inilah permasalahannya. Saudaraku, saya pernah membaca satu cerita dari Samuel, cerita tentang Tamar dan cerita tentang Amnon, sebetulnya kakak beradik mereka, ya, dan Amnon sangat cinta sekali dengan Tamar,
adiknya ini, karena adiknya ini sangat cantik. Lalu dia mendengar nasihat daripada seorang temannya, dibuat sebuah skenario untuk memperkosa Tamar. Dan singkat cerita terjadilah apa yang direncanakan, apa yang menjadi skenario mereka. Jadi Amnon pura-pura sakit, lalu dimintanya adiknya masuk ke kamarnya, dan singkat cerita adiknya diperkosa pada waktu itu. Nah, pada waktu diperkosa, Tamar begitu sedih, ya, dia hancur hati karena dia diperlakukan oleh abangnya seperti itu. Dan saudaranya yang lain yaitu Absalom, abangnya yang lain, mendengar hal itu, dan Absalom menjadi benci sekali kepada Amnon, kepada saudaranya sendiri. Nah, saudaraku, menarik sekali satu bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Samuel 13, dikatakan bahwa begini, dengan segala kebenciannya itu, ternyata Absalom menyimpan kebencian yang begitu lama kepada Amnon, kepada saudaranya sendiri. Di dalam 2 Samuel 13 ayat 22 dikatakan, Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan perguntingan bulu domba di Baal-Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Di sini Absalom dikatakan setelah 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun itu dia menyimpan benih kebencian di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Selama 2 tahun dia tidak hanya menyimpan benih kebencian, tapi selama 2 tahun itu benih-benih kebencian tersebut bertumbuh dengan subur sampai pada satu kali menghasilkan buah daripada tindakan Absalom, yaitu Absalom akhirnya membunuh Amnon dengan memenggal kepala Amnon, saudaranya sendiri pada waktu itu. Tapi perhatikan, garis bawahi, selama 2 tahun dia menyimpan benih-benih kebencian. Dia bisa pelihara itu benih-benih tersebut. Nah, kebanyakan dari kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ada benih-benih intimidasi, benih-benih kebencian, benih-benih tipu daya daripada si jahat masuk dalam pikiran hati kita. Hoax-hoax yang masuk dalam pikiran hati kita, kita pelihara, kita simpan, ya, dan pada akhirnya menghasilkan buah melalui perilaku, sikap, dan tindakan, dan tutur kata kita, hal-hal yang negatif yang keluar. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, alangkah baiknya, dan ini menjadi sebuah kebenaran, bahwa kita mesti sering sekali menginstal apa yang berasal daripada kebenaran firman Tuhan. Download terus firman Tuhan, download terus dan simpan terus apa yang menjadi kebenaran daripada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dengar apa yang positif, dengar apa yang benar yang berasal daripada Allah. Itu saja terus. Selama kita ada di marketplace, selama kita ada di luar sana, hal-hal yang negatif itu akan terus bertebaran dan akan terus ada, dan iblis akan terus bekerja untuk meluncurkan hal-hal yang negatif tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap menyimpannya atau mendelete-nya? Kita harus mendelete-nya supaya benih-benih tersebut tidak bertumbuh dan menghasilkan buah, tapi berganti dengan benih-benih kebenaran yang daripada firman Tuhan, benih-benih yang manis yang daripada firman Allah. Biar kiranya benih-benih tersebut tinggal terus dalam hati, dalam pikiran kita. Biarkan kiranya itu terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dengan cara demikian muncul buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita, melalui perilaku, melalui sikap, melalui tindakan-tindakan kita, melalui keputusan-keputusan kita, melalui tutur kata kita. Semua akan bermunculan, semua akan menghasilkan buah, diawali dari apa yang kita install di dalam hati pikiran kita dan apa yang kita save di dalam hati dan pikiran kita, seperti layaknya handphone. Oleh karena itu, pilih pada hari ini
untuk menginstal, mendownload kebenaran firman Tuhan dalam hati pikiran kita. Simpan terus firman Tuhan. Ingat terus firman Tuhan. Ingat terus kebaikan Tuhan. Ingat terus kemurahan Tuhan, setia Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ingat terus. Simpan terus dalam pikiran hati kita. Dengan cara demikian, kehidupan kita akan menghasilkan buah melalui sikap, perilaku, tutur kata kita, dan itu akan memberkati banyak orang di sekitar kita. Puji Tuhan, ini renungan yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Biar kiranya setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati, dikuatkan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati untuk berdoa. Tidak berasal daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa di pagi hari ini Tuhan, api kudus Tuhan membangkitkan kekudusan dalam setiap hati bangsa negeri kami ya Tuhan. Bangkitkan Tuhan hati para pemerintahan negeri kami ya Tuhan. Api kekudusan Tuhan itu yang membakar hati, untuk mereka boleh memiliki hati yang benar, untuk mereka boleh memiliki hati yang penuh dengan keadilan yang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan Allah yang membakar dengan api kudus-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersemangat pada hari-hari ini, untuk kami boleh bernyala-nyala di pagi hari ini Tuhan.
di hari-hari ini Tuhan. Untuk kami boleh terus memberitakan firman Allah, untuk kami boleh terus memberitakan kebaikan Tuhan, untuk kami boleh terus memberitakan Injil ya Tuhan ke berbagai banyak orang melalui multimedia, melalui berbagai macam cara Tuhan. Kami boleh menyebarkan apa yang benar yang berasal daripada Engkau. Engkaulah kebenaran yang sejati Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, gereja Engkau Tuhan boleh berperan, boleh bekerja, boleh berkarya untuk terus menebarkan apa yang positif, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang berkenan, yang berasal daripada firman Allah. Kami melihat begitu banyak hoax, kami melihat, mendengar begitu banyak konten-konten yang negatif, konten-konten yang mencemarkan, yang diluncurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan bagi anak-anak muda, bagi para pelaku marketplace, bagi para orang tua. Kami melihat dan kami menyadari bahwa iblis bekerja dengan begitu intens untuk menjerumuskan, untuk mencemarkan, untuk mengintimidasi, untuk memanipulasi begitu banyak orang, untuk menyesatkan begitu banyak orang agar mereka boleh masuk dalam trek kuasa kegelapan. Tapi pada hari-hari ini biar gereja Tuhan boleh bekerja dengan begitu intens untuk menebarkan hal-hal yang benar, konten-konten yang positif, konten-konten yang mulia, konten-konten yang biblical. Kami berdoa ya Tuhan, biar gereja Tuhan pada hari-hari ini boleh dibakar dengan api kudus Allah untuk menyebarkan, untuk memberitakan konten-konten yang berasal daripada firman Allah. Kami berdoa ya Tuhan, gereja Tuhan boleh memanfaatkan segala potensi yang ada, segala sumber daya yang ada, untuk kami boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, biar kiranya ide-ide, kreativitas yang daripada Tuhan Allah Roh Kudus itu Tuhan taruhkan bagi setiap kami, Tuhan taruhkan bagi gereja Tuhan, khususnya untuk gereja Kristen Kemah Daud ya Tuhan. Kami pada hari-hari ini sedang berlomba-lomba untuk memberitakan firman Allah, berlomba-lomba untuk memberitakan konten-konten yang glorious, yang mulia, yang biblical, yang alkitabiah, yang berasal daripada firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kira setiap mereka yang mendengar, setiap mereka yang melihat, setiap mereka yang membaca, setiap konten-konten yang gereja Tuhan sebarkan, mereka boleh menerimanya, mereka boleh mendownloadnya, mereka boleh menginstalnya dalam pikiran hati mereka. Dan biar kira benih-benih yang ditaburkan tidak menjadi sia-sia, tapi akan bekerja seturut dengan kehendak Allah. Biar benih-benih tersebut itu boleh bertumbuh, terus bertumbuh dalam pikiran hati setiap mereka yang kami layani, bagi setiap mereka yang telah menerimanya, bagi setiap mereka yang telah membaca dan mendengarnya. Kami berdoa benih-benih tersebut boleh menghasilkan buah melalui perilaku, melalui perbuatan, melalui action, melalui tutur kata yang dilakukan oleh mereka, yang diambil oleh mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pengurapan daripada Tuhan itu mengalir bagi para pekerja-pekerja di balik layar pada hari-hari ini, yang sedang menaruhkan, yang sedang mengupload pesan-pesan firman Allah. Kami berdoa secara khusus untuk para pekerja-pekerja yang sedang bekerja, pelayan-pelayan yang bekerja di bidang media sosial. Kami berdoa hikmat pengurapan daripada Allah mengalir bagi tim multimedia, tim media sosial pada hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mendukung setiap mereka. Tuhan pelihara kehidupan mereka, berkat yang melimpah daripada Tuhan mengalir bagi mereka, bagi keluarga mereka. Pelayanan mereka boleh terus berkembang, pelayanan mereka boleh terus bertumbuh, berimpact dahsyat, berimpact luar biasa. Kami berdoa untuk setiap para petugas multimedia, media sosial di seluruh gereja Tuhan di Indonesia ini, dan juga yang ada di Kamboja,
ada berbagai negara-negara yang lain. Pengurapan daripada Roh Kudus mengalir, hikmat, kreativitas yang daripada Roh Kudus mengalir terus, mengalir lebih dahsyat lagi bagi setiap mereka. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, urapi setiap apa yang telah diupload. Urapi Tuhan setiap konten-konten yang sedang kami sebarkan pada hari-hari ini. Urapi Tuhan, biar setiap konten-konten ini boleh bekerja Tuhan. Melalui konten-konten ini Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja untuk mengubahkan banyak orang, untuk mempertobatkan banyak-banyak orang, untuk memulihkan, menyembuhkan setiap batin yang terluka. Biar kiranya melalui konten-konten yang diupload ini Tuhan bekerja untuk memberi pengharapan yang baru bagi setiap mereka yang mau bunuh diri, bagi setiap mereka yang tertekan. Tuhan bekerja memberi kelegaan bagi setiap mereka yang sedang depres pada hari-hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat bagi setiap konten-konten yang sedang diupload dan yang akan diupload oleh para petugas-petugas media sosial. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini, biarnya pesan-pesan biblikal yang sedang disebarkan, yang sedang diupload pada hari-hari ini dan yang akan diupload nanti Tuhan, itu boleh mengubahkan banyak anak muda, boleh mengubahkan para pelaku marketplace, boleh mengubahkan keluarga-keluarga yang sedang diambang kehancuran dan perceraian. Kami berdoa ya Tuhan, kami memberkati, biar kira pengurapan daripada Tuhan itu boleh masuk ke setiap konten-konten yang ada. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kira melalui konten-konten yang diupload dan disebarkan ini juga Tuhan, ada kebangkitan boleh terjadi, kebangunan boleh terjadi, baik di marketplace, baik di kampus-kampus, baik di sekolah-sekolah, baik di rumah tangga dan keluarga. Dan untuk bangsa negeri kami, tidak ada yang mustahil ya Tuhan, bahwa pesan-pesan ini bisa membawa kebangunan bagi bangsa negeri kami. Pesan-pesan yang alkitabiah, pesan-pesan yang mulia, pesan-pesan yang berangkat dari hati Allah, itu boleh membangunkan, membangkitkan pemerintahan negeri kami. Bangsa-bangsa juga boleh terbangun, dibangkitkan oleh pesan-pesan yang dari konten-konten yang ada di media sosial. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sanggup untuk bekerja di luar daripada apa yang dapat kami pikirkan dan apa yang dapat kami duga. Allah yang sanggup bekerja dengan cara yang ajaib ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selamanya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami sepakat Tuhan dengan keterbatasan pertemuan demi pertemuan yang hari-hari ini Tuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan, benar, bangkit Tuhan gereja Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan yang memenuhi media sosial dengan konten-konten yang sangat baik. Amin. Yang membangun Tuhan, sehingga mereka yang saat ini sedang terpuruk, yang mengalami kelelahan di jiwa, yang mau menyerah, mereka beroleh kekuatan baru oleh karena Tuhan yang mengurapi setiap konten-konten yang ada di media sosial Tuhan. Kami berdoa Tuhan, begitu banyak orang-orang yang dilawat dan yang dibangkitkan lewat apa yang mereka lihat di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter, dimanapun Tuhan kami berdoa, oleh karena ada pengurapan Tuhan yang bekerja jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang mampu kami pikirkan, apa yang mampu kami doakan sekalipun Tuhan. Kami berdoa pengurapan Tuhan secara khusus saat ini turun Tuhan, dan kami terima untuk setiap orang-orang yang bergerak di media sosial, di multimedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa gereja Tuhan bangkit di seluruh Indonesia, bersatu Tuhan, memuliakan, memuji nama Tuhan lewat dari apa yang gereja Tuhan kerjakan. Kami berdoa Tuhan, tayangan-tayangan yang gereja Tuhan sebarkan Tuhan sehari-hari ini, itu boleh menjadi alatnya Tuhan, mendatangkan kebangunan rohani di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, begitu banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, Kedar dan Nebayot Tuhan, yang datang sama Tuhan. Mungkin ini tidak terrecord Tuhan, mungkin
tayangan-tayangan pujian penyembahan, lewat apapun yang saat ini Tuhan ada di media sosial yang dilakukan oleh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, itu melawan semua orang-orang Kedar dan Debayot, melawan juga orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan yang lawan Tuhan bangsa kami, bangsa-bangsa Tuhan yang lawan. Ada hujan pertobatan Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pembangunan rohani yang terjadi di rumah demi rumah. Kami berdoa membawa Tuhan anak-anak muda ke hadapan Tuhan. Kalau begitu banyak anak-anak muda yang terjebak di dalam kecintaan akan game, hari ini kami berdoa minta anugerah daripada Tuhan, supaya Tuhan kuasa-Mu itu yang besar Tuhan. Kau sanggup mengubahkan kesukaan mereka, dari mereka suka akan game menjadi suka bersekutu dengan Tuhan. Mereka senang bergaul intim dengan Tuhan. Dan ketika mereka intim sama Tuhan, itu tidak menjadikan mereka orang-orang yang aneh di pergaulan mereka, tapi mereka Tuhan, anak-anak muda boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi garam, mereka menjadi tiang yang kuat, tiang kebenaran yang kuat, di mana teman-temannya boleh bersandar kepada mereka. Kami berdoa anak-anak kami Tuhan, anak-anak muda Tuhan, anak-anak muda ini kami bawa ke hadapan Tuhan. Pakai mereka sejak masa mudanya. Allah Roh Kudus yang saat ini melawan anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, SMK, untuk anak-anak kuliah. Tuhan lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Bersungguh masa muda mereka berharga. Engkau bisa pakai mereka dengan dahsyat dan ajaib. Sejak masa muda mereka boleh berjumpa dengan Engkau, mereka bertemu dengan Engkau, dan mereka suka untuk membaca firman, mereka suka untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mereka sangat mencintai Tuhan. Mereka suka untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Ini adalah tahun penyembahan. At the trumpet sound, the Jericho wall has fallen down. Ini adalah masa-masa di mana begitu banyak puji-pujian, penyembahan, lagu-lagu yang baru itu hadir. Lagu-lagu yang memuliakan Tuhan, yang membangkitkan jiwa, yang membakar roh itu hadir. Maka tembok-tembok yang dibangun oleh iblis itu runtuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian anak-anak muda bangun, anak-anak muda menyanyikan puji-pujian kemenangan, puji-pujian pengharapan, puji-pujian yang membangkitkan iman. Itu lahir daripada anak-anak muda hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan gereja Tuhan bersatu padu memuliakan Tuhan, meneriakan sorak-sorai akan kemuliaan Tuhan. And at the sound of the trumpet, Jericho wall has fallen down. Setiap tembok-tembok Jericho yang membuat kami sulit untuk memandang janji Tuhan, tembok Jericho yang membuat kami merasa terkungkung, di dalam nama Tuhan Yesus hancur lebur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa terobosan demi terobosan. Engkau Tuhan, Master of Breakthrough, Engkau bekerja at the sound of the trumpet. Ada Master of Breakthrough yang bekerja menembus setiap kelemahan di jiwa, yang menembusi setiap kelemahan tubuh, yang mendatangkan pengharapan yang baru, yang melahirkan harapan-harapan dan ide-ide kreativitas yang baru. Master of Breakthrough melanda setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan saat ini dimanapun berada, yang ada di marketplace, di pelayanan hamba-hamba Tuhan yang full timer Tuhan. Master of Breakthrough bekerja saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kekerasan hati itu boleh rubuh, setiap kebekuan itu boleh rubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan roh yang menyala-nyala, spirit yang menyala-nyala dan melayani Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang bergairah, yang antusias di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Master of Breakthrough juga saat ini bekerja di ladang-ladang misi untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, untuk jiwa-jiwa yang sudah diberitakan Injil tetapi belum menerima. Saat ini bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Master of Breakthrough saat ini bekerja di tempat-tempat yang saat ini hamba-hambamu sedang berjejaring untuk membangkitkan, membangun gereja-gereja Tuhan. Amin. Kami berdoa mendukung pelayanan Bapak Sopar Sutarus di Wali Bangka. Engkau yang memberkati beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Master of Breakthrough bekerja di Wali Bangka, yang meluluhkan setiap kekerasan hati, setiap kepicikan, setiap pikiran-pikiran yang dibatasi oleh keakuan manusia saat ini dirobohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Master of Breakthrough juga bekerja untuk pelayanan yang dibangun oleh Mas Markus dan Kylie di Kamboja. Di dalam nama Tuhan Yesus ada Master of Breakthrough. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa oleh karena Engkau Allah yang bekerja. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa pada pagi hari ini untuk Ibu Meta. Kami berdoa untuk Ibu Meta dan cucunya yang positif COVID. Kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau Allah menjadi Allah penyembuh bagi beliau. Kami berdoa Tuhan, anggota keluarganya yang lain juga, secara khusus cucunya juga Tuhan, biar kiranya ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam masa-masa mungkin isolasi mandiri pada hari-hari ini, biar kiranya Engkau Tuhan bekerja untuk membangkitkan dan memulihkan daya tahan tubuh yang ada dalam mereka Tuhan. Biar kiranya apa yang mereka konsumsi juga Tuhan itu boleh membantu mereka untuk meningkatkan imun dalam tubuh mereka. Kami berdoa Tuhan, di dalam masa-masa isolasi mandiri ini juga Tuhan, ada satu hubungan dengan Tuhan yang semakin erat mereka boleh rasakan, dan mereka boleh melihat kebaikan Tuhan juga Tuhan melalui masa-masa ini. Kami berdoa Tuhan, pagari tubuh jiwa roh mereka dengan sempurna, mereka boleh menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Jimmy dan Ibu Meli, yang dimana mereka berencana untuk mengikuti program bayi tabung yang akan dilaksanakan di bulan depan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalam prosesnya. Tuhan, apa yang telah mereka ambil, program yang mereka mau buat Tuhan, biar kiranya Engkau Tuhan yang turut serta di dalamnya ya Tuhan. Engkau Allah yang berfirman bahwa serahkanlah segala rencanamu, maka terlaksanalah segala perbuatanmu. Oleh karena itu Tuhan, menurut firman-Mu, segala rencana, agenda, program yang mau diambil oleh Ibu Meli dan juga Bapak Jimmy, kami menyerahkannya kepada Engkau, agar tangan Tuhan ada atas mereka. Tangan Tuhan ada atas setiap action yang mereka mau ambil Tuhan di dalam program bayi tabung ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk saudari kami Fiona yang sudah sembuh. Kami berterima kasih Tuhan dari sakit, dari infeksi virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau Tuhan Allah yang terus memberikan pemulihan dengan sempurna kepada saudari Fiona Tuhan. Kami berdoa di bagian tenggorokan, gusi, ataupun hal-hal yang menjadi radang, Tuhan kami berdoa pemulihan daripada Tuhan sempurna terjadi, kesembuhan menjadi bagian beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan juga untuk Koyopi, penatua GKD Myanmar. Tuhan, kami mendukung Tuhan melalui doa-doa kami di pagi hari ini. Biarkannya ada kuat kuasa daripada Allah itu boleh menaungi Koyopi dan juga istri di dalam pelayanan mereka di sana. Kami mendengar betapa banyak penderitaan yang dialami oleh penduduk negeri ini Tuhan, oleh bentrokan-bentrokan dengan kaum militer Tuhan. Kami berdoa gereja Tuhan di sana boleh terus berdoa, bahkan melalui momen-momen ini gereja Tuhan boleh bersatu hati di sana. Gereja Tuhan dibangkitkan, menyadari akan adanya perlunya, pentingnya kesepakatan sesama gereja Tuhan, perlunya, pentingnya kesehatian sesama gereja Tuhan. Oleh karena itu biar kiranya ini boleh terjadi di Myanmar. Dan kami berdoa biar kiranya Koyopi dan juga istri boleh dibangkitkan, iman mereka boleh semakin diteguhkan, dikuatkan Tuhan. Mereka tidak menjadi takut, khawatir, tapi mereka boleh terus mengandalkan Allah, bergantung kepada Allah. Mereka boleh melihat tanda-tanda ajaib yang Tuhan nyatakan melalui pelayanan mereka di sana. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat boleh terjadi melalui pelayanan Koyopi dan istri di sana. Justru pertobatan lebih banyak terjadi pada hari-hari ini. Kami percaya bahwa ketika ada satu situasi penurunan dalam situasi politik di dalam sebuah negara, justru ada rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi atas negara tersebut. Kami percaya ini boleh terjadi di Myanmar. Ada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar yang Tuhan mau nyatakan bagi Myanmar.
ada kedahsyatan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan, yang Tuhan mau genapi di Myanmar. Dan melalui gereja Tuhan ini boleh terjadi. Dan melalui hamba-hambamu Tuhan, dan Koyopi dan istri Tuhan, hal tersebut boleh terjadi atas Myanmar. Janji-janji tergenapi, semua tergenapi. Apa yang menjadi firman Allah bagi Myanmar terjadi melalui pelayanan Koyopi dan istri di sana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa iman, keberanian, kekuatan, dan penyertaan Tuhan sempurna bagi Koyopi dan juga bagi istri dalam pelayanan mereka di sana. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berdoa bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih hebat daripada apa yang dapat kami doakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kami sebagai gereja Tuhan juga mau menyapa bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali bergabung di dalam doa online Gereja Kristen Kemah Daud. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari melihat tayangan ini dan Bapak Ibu saudara-saudari mengalami namanya kekosongan, kehampaan dalam hati, kami mau beritahu bahwa kekosongan dan kehampaan hati di dalam hati Bapak Ibu saudara-saudari tidak bisa diisi oleh harta benda, tidak bisa diisi oleh seseorang ataupun apapun, tidak bisa diisi kecuali hanya oleh kehadiran Yesus Kristus di dalam hati Anda. Ketika Yesus hadir dalam hati Anda, maka keutuhan atau kelengkapan di dalam hati Anda itu boleh terjadi. Dan Tuhan Yesus juga yang menjadi jaminan untuk keselamatan dan kemenangan kita. Oleh karena itu, hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Oleh karena itu, mari berdoa bersama dengan kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari berdoa bersama dengan kami pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini aku mengakui dosa, pelanggaran, kesalahan. Mohon suci kuduskan aku oleh darah-Mu yang kudus. Saat ini aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hatiku. Mari bertahtalah, pimpin kehidupanku sampai pada akhir. Pimpin kehidupanku supaya kehidupanku bertumbuh dan berbuah. Aku percaya bahwa namaku telah tertulis dalam kitab kehidupan untuk menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bagi Anda yang telah berdoa bersama dengan kami, Anda telah lahir baru, telah dilahirkan kembali. Ini hari keselamatan untuk Anda. Catat hari ini adalah hari lahir baru Anda. Dan Anda bisa menelepon nomor telepon yang ada dalam kolom komentar untuk Anda boleh menerima follow up lebih lanjut dari gereja Tuhan, untuk Anda boleh bertumbuh dan menjadi semakin serupa seperti Kristus, mengalami kehidupan yang berbuah, mengalami kehidupan yang gilang gemilang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak, Ibu, saudari juga yang telah bergabung di dalam Instagram, di dalam YouTube. Kami menyapa untuk Bapak Penantu terkasih, Bang Tony, Shalom, Dad Edu, Mom Eli, dan juga untuk Hafila Bandung, Kak Erlina Hutagalung, Kak Iin. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Juga teman-teman yang di Instagram yang tadi terlewat namanya, tapi percayalah sekali lagi bahwa nama kita tidak pernah terlewat di hati Tuhan. Jangan lupa doa di siang hari dan malam hari akan tetap berlanjut. Amin. Silahkan join. Tuhan yang memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberi pada kita damai sejahtera. Amin. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita. Amin. Dan memberi kita kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.